Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Imam Masjid Kauman Gombong, dan yang kami muliakan juga segenap takmir Masjid Kauman Gombong, dan yang kami muliakan dan kami banggakan segenap jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah wa hadakumullahu ajmain. Alhamdulillah, untayan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah. Yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan tentunya nikmat kesempatan yang alhamdulillah dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mampu kita syukuri bersama, ditunjukkan dengan duduknya kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di salah satu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia, yang tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali di taman-taman surga kehidupan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tertujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang begitu luar biasa, sosok yang selalu kita agungkan dan selalu kita teladani, sosok yang telah menjadikan umat manusia berpindah dari masa jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari masa yang penuh dengan kegelapan menuju masa yang penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik, umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di telaga beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah wa hadakumullahu ajmain. Tentunya saya ingin menyapa terlebih dahulu setelah beberapa pertemuan kita vakum, kita libur. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Sehat semua nggih? Alhamdulillah sehat semua. Ya. Tentunya pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Dan tentunya sebelum kita mulai pembahasan kita, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas bersama bisa menjadi
cahaya bagi kita semuanya, bisa menjadi penerang, bisa menjadi petunjuk, menjadi ilmu yang barokah dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Saya awali, monggo diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa hadakumullahu ajmain. Tentunya kita ketika hadir di majelis ilmu membahas apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Tentunya setiap orang yang hadir di majelis tersebut merupakan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapatkan warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, sudah siapkah kita mendapatkan warisan dari Allah, Pak? Sudah siapkah kita menjadi orang yang terpilih? Pertanyaannya, nek orang menjadi orang terpilih berat napa mboten? Kalau kita maju menjadi calon bupati misalnya, atau calon gubernur, atau yang sebentar lagi calon presiden, kemudian diri kita menjadi orang yang terpilih, maka ketika kita menjadi orang yang terpilih, apa yang kita rasakan? Berat nopo ringan? Berat nggih? Maka luar biasa, Pak. Satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Fatir ayat yang ke-32. Allah sampaikan, "Tsumma awrathnal kitab." Sungguh telah kami wariskan Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Alladzina astafaina min ibadina. Kepada siapa Allah wariskan? Ternyata Allah Subhanahu wa taala wariskan kepada orang-orang yang Allah pilih. Min ibadina, dari hamba-hamba kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang ngaji Al-Qur'an, Pak, orang yang mendalami Al-Qur'an merupakan orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memiliki sebuah beban. Makanya dipanggil sebagai seorang mukallaf. Ketika kita sudah balik, sudah mencukupi usia, Pak, maka kita dipanggil sebagai siapa? Mukallaf. Kenapa? Karena kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dibebani sebuah amanah untuk menjalankan satu misi penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Amanah kita ketika kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah yang terbaik. Akan tetapi luar biasa, Pak, Allah sampaikan di dalam surat Fatir ayat yang ke-32 yang tadi sudah kita baca bersama. Kelanjutan daripada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Faminhum dzalimun li nafsihi." Tapi ada di antara orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ngaji, sudah tergerak hatinya untuk istiqomah menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di antara mereka ada yang dzalimun li nafsihi. Golongan yang pertama, dia zalim terhadap dirinya sendiri. Sudah didekatkan oleh Allah, sudah dipilih oleh Allah, sudah dipahamkan oleh Allah dengan masalah agama Islam,
tapi ternyata dia tidak mengindahkan daripada pemahaman terhadap agama Islam. Akhirnya apa? Bertolak belakang dengan syariat. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah wa minhum muqtasid. Orang yang sudah dipilih oleh Allah, sudah didekatkan dengan majelis ilmu, sudah dipahamkan oleh Allah tentang masalah agamanya, maka dia mencukupkan diri sesuai dengan pengetahuan yang dia miliki, menjalankan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap paling tidak kelompok yang kedua. Jangan sampai kita menjadi kelompok yang pertama, sudah rajin mengikuti majelis taklim, sudah dimudahkan dan didekatkan oleh Allah di dalam majelis taklim, tapi kita dolim terhadap diri kita sendiri. Tapi kita berharap menjadi kelompok yang ketiga yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dan di antara mereka ada kelompok yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada kelompok yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya merupakan kelompok yang ketiga, orang yang selalu menyambut kebaikan, orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sehingga untuk membentengi diri kita agar tidak tergolong ke dalam golongan yang pertama, maka diantaranya kita akan membahas bersama tema kita pada malam hari ini, yaitu tentang masalah an-nifaq. Tentang masalah apa, Pak? An-nifaq, yaitu apa? Munafik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kana lahu wajhani fid dunya. Orang munafik, Pak, seringkali memiliki dua wajah. Di hadapan kaum muslimin menebarkan senyuman. Di hadapan orang kafir juga menebarkan senyuman. Itulah siapa orang munafik. Kana kene sahabat. Itulah siapa orang-orang munafik. Maka kata Nabi SAW, kana lahu yaumal qiyamah lisanani min narin. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan orang yang seperti ini, orang munafik, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki dua lisan, yang dua lisan ini tersebut ya diciptakan oleh Allah dari api. Yang ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat tidak mampu menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Itulah siapa? Orang munafik. Sekalipun orang munafik ini sudah diberikan satu fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, didekatkan dengan majelis ilmu. Sudah paham, Pak. Tapi inilah cara kita mempelajari daripada penghalang diri kita untuk menjadi orang yang terpilih dan menjadi orang-orang yang sabiqum bil khairat, yaitu dengan cara kita memahami daripada ilmu. Di antaranya adalah tentang masalah an-nifaq. Ya. Ini luar biasa, Pak. Nanti kita sekarang ini berada di tengah-tengah zaman fitnah. Ya. Di tahun-tahun politik begitu ya. Yang luar biasa, nanti kita bisa menyimpulkan, tapi tidak kita nilai orang lain. Tapi kita bisa menyimpulkan ya, bagaimana keadaan masyarakat kita, bagaimana keadaan ya orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka yang pertama yang harus kita ilmui daripada munafik adalah tentang masalah ini. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 138 dan 139, dikatakan bahwa orang kafir dan munafik itu teman karib di dunia dan di akhirat. Luar biasa, Pak. Ya, kita tidak ingin ya
menjadi orang-orang yang mendapatkan sebuah kerugian di dalam kehidupan akhirat, dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang kafir. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 138 sampai dengan 139, wa basyiril munafikin. Ya. Allah Subhanahu wa taala menggunakan satu lafaz, yaitu basyir. Apa itu basyir? Yaitu berikanlah kabar gembira. Kepada siapa? Kepada orang-orang munafik. Bi anna lahum adzaban alima. Bahwasanya napa? Mereka akan mendapatkan siksa yang begitu pedih. Kenapa? Yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman dan penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Ini mohon maaf nih. Ya, kita berada di tahun-tahun yang begitu krusial, Pak. Di tahun-tahun politik. Kita di sini tidak akan mempromosikan, tidak akan mengkampanyekan, tapi kita lihat diri kita. Keberpihakan kita itu kepada yang mana? Yang itu bisa menentukan bahwasanya diri kita apakah sudah bisa terlepas dari sifat nifak ataupun belum. Makanya kata Allah begitu jelas, Pak. Ya, berikanlah kabar gembira kepada siapa? Orang-orang munafik. Siapa itu orang-orang munafik? Yang telah menjadikan orang-orang kafir menjadi teman-teman mereka dan penolong mereka, sementara mereka meninggalkan siapa? Orang-orang mukmin. Mereka lebih akrab, lebih enjoy terhadap siapa? Orang-orang kafir. Sementara terhadap orang-orang mukmin mereka menjauhkan diri, bahkan sampai memusuhi. Ini mohon maaf, lagi-lagi kita ya tidak mengkampanyekan, tidak mempromosikan, akan tetapi inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Agar kita mampu mengambil hikmah dari ayat tersebut, sudahkah kita menjadi orang-orang yang terbebas dari sifat nifak, sifat kemunafikan ataupun begitu nggih, Pak? Dan kita tidak boleh menilai orang lain ketika orang lain berpihak kepada sebuah kebenaran, kaek, atau orang lain berpihak kepada sebuah keburukan, berpihak kepada orang-orang kafir. Kita tidak boleh menjustis, tidak boleh menilai. Yang perlu kita nilai adalah siapa? Diri kita sendiri. Ini ya. Maka kata Allah, yabtahuna indahumul izzah. Apakah mereka orang-orang munafik mencari kemenangan di sisi orang kafir? Ya. Maka kata Allah, fa innal izzata lillahi jami'a. Maka sesungguhnya semua kemenangan itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah. Ya, nanti kita akan dihadapkan dengan situasi yang begitu berat di tahun-tahun politik. Maka mari kita jaga. Mari kita jaga bersama diri kita agar kita jauh dari sifat kemunafikan yang akan mengantarkan diri-dirinya yang memiliki sifat nifak ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berikutnya yang harus kita pahami, Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat An-Nisa 144 sampai 145. Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Mohon maaf Bapak, bahwa lagi-lagi ini berkaitan tentang masalah tahun politik. Tapi ini sesuatu yang begitu jelas di hadapan kita. Apakah kita sudah bisa terlepas dari sifat kemunafikan ataupun belum? Maka saya bawakan satu ayat, ya, yang kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, sebagai pemimpin, dengan meninggalkan orang-orang mukmin.
Apakah kamu ingin memberi alasan yang nyata bagi Allah untuk menghukummu? Maka kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lam tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Ini satu sentilan yang begitu keras dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Hati-hati dengan sifat nifak. Bisa jadi pelaku dosa besar, Pak. Itu derajat neraka Allah Subhanahu wa taala bisa berada di atas orang-orang munafik. Padahal orang munafik ini kadang penampilannya nggih Islami, tapi hatinya berbenturan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Maka kita diberikan satu kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengilmui, untuk memahami satu pembahasan yang ketika luput dari diri kita, maka bisa menempatkan diri kita fidarkil asfali minan nar. Di mana? Di neraka paling bawah. Maka ini merupakan satu ilmu yang terbaik. Satu ilmu yang harus kita ilmui bersama dan harus kita pahami bersama. Maka yang pertama, kisah daripada Ra'sul Munafikin. Ya, di zaman Nabi SAW ada yang mendapatkan gelar Ra'sul Munafikin. Ketua dan kepalanya siapa? Orang-orang munafik. Siapa? Ya, dia adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang digadang-gadang menjadi pemimpin di kota Madinah, tapi ketika kedatangan Nabi SAW, namanya tergeser sehingga Nabi SAW yang ditunjuk sebagai pemimpin kota Madinah. Akhirnya apa? Dia masuk ke barisan kaum muslimin yang dia menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi SAW. Ya. Maka inilah siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita tidak akan berbicara panjang tentang biografi beliau dan riwayat kehidupan beliau, akan tetapi kita harus paham tentang sosok, ya. Di zaman Nabi SAW ada orang yang terkenal dengan sifat nifaknya. Itu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang pertama yang akan kita bahas daripada nifak adalah pengertian daripada nifak. Apa yang dimaksud dengan nifak? Kata para ulama, nifak berasal dari kata nafaqa yunafiqu nifaqan wa munafaqatan, yang diambil dari kata an-nafiqa. Ya, nifak secara bahasa berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu, itu seekor hewan sejenis tikus dari sarangnya, di mana jika ia dicari dari lubang yang satu, maka ia akan keluar dari lubang yang lain. Dikatakan pula ia berasal dari kata an-nafaqu, yaitu lubang tempat bersembunyi. Itu secara bahasa nggih, Pak. Ya. Jadi yang dinamakan nifaq adalah masuk dari satu lubang, keluar dari lubang yang lain. Dalam artian apa? Orang yang memiliki sifat nifaq, nggih, perkataannya tidak bisa dipegang. Ketika di awal berkata A, ketika melakukan berkata B. Itulah siapa? Orang munafik. Lah secara syariat, nifak adalah menampakkan keislaman dan kebaikan tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Itulah apa? Nifak. Menampakkan keislamannya, pakaiannya islami, tapi hatinya apa? Condong kepada kekufuran. Itulah yang dimaksud dengan apa? An-nifaq. Dan yang berikutnya, ya, yang kedua adalah jenis daripada nifak. Nifak ada dua jenis. Yang pertama adalah nifak i'tiqadi, dan yang kedua adalah nifak amali. Maka yang pertama yang akan kita bahas adalah nifak i'tiqadi, atau yang kita sebut dengan nifak keyakinan. Apa yang dimaksud dengan nifak keyakinan ini? Yaitu nifak besar
di mana pelakunya menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Dan jenis nifak ini menjadikan pelakunya keluar dari agama dan dia berada di dalam kerak neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Konsekuensinya apa, Pak? Orang yang memiliki nifak keyakinan itu bisa keluar dari agama Islam. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di neraka paling dasar. Siapa? Orang yang memiliki nifak besar atau nifak i'tiqadi atau nifak keyakinan. Bagaimana contohnya? Ya, seperti kekufuran. Orang jelas-jelas melakukan kekufuran tapi ngaku tesih Islam. Atau meniadakan keimanan di dalam dirinya. Ataupun dengan cara mengolok-olok dan mencaci agama Islam. Ya. Serta adanya sebuah kecenderungan kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh agama Islam, dan mereka bergabung dengan mereka dalam memusuhi Islam. Inilah orang-orang yang dikatakan memiliki nifak besar atau nifak keyakinan. Baik, kemudian yang berikutnya, nifak jenis ini ada 4 macam, Pak. Yang pertama, orang yang memiliki nifak keyakinan adalah orang-orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendustakan Allah Subhanahu wa taala, ataupun mendustakan sebagian dari apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Ini yang pertama. Yang kedua, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau membenci sebagian apa yang beliau bawa. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang ketiga, merasa gembira dengan kemunduran agama Islam. Dan yang keempat, tidak senang dengan kemenangan agama Islam. Maka kita kupas satu persatu, Pak. Bisa jadi diri kita tergolong dan termasuk daripada kriteria ke dalam orang-orang yang memiliki sifat nifak besar. Yang pertama yaitu mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan sebagian dari apa yang beliau bawa. Gambarannya bagaimana? Yaitu seseorang berpaling dari ajaran Islam dan mencela syariat serta berupaya menjauhkan umat dari syariat Islam. Maka ini kategori yang pertama, Pak. Seseorang dikatakan mendustakan agama Allah, mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang tersebut berpaling, menjauh dari agama Islam. Diajak untuk ngaji, diajak untuk sholat, padahal penampilannya Islami, Pak, tapi wegah-wegahan. Itu kriteria yang pertama. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Nih, yang disampaikan oleh Allah apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul. Niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati agama Allah Subhanahu wa taala. Kadang dari takmir masjid sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan fasilitas agar setiap jamaah bisa bergabung untuk sholat jamaah, untuk menghadiri kajian. Terkadang orang di luar sana, Pak, gembosilah, menghalang-halangilah, menebar fitnah. Misalnya wah, ojo ngaji ning kauman, yang disampaikan itu urung tentu bener. Nah, misalnya seperti itu nggih. Ini orang-orang yang seperti ini dikatakan
Orang yang mendustakan agama Allah. Sementara napa? Yang disampaikan oleh ustadz nggih napa? Ayat-ayat Allah, nggih napa? Hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok ada orang yang mengatakan, wah, ya, Masjid Kauman, masjid sing abu-abu. Urung tentu napa bener. Misalnya seperti itu. Maka orang yang menebarkan fitnah seperti ini maka napa dikategorikan memiliki sifat nifak keyakinan, nifak besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari napa? Agama Islam. Maka mari ya. Hal yang seperti ini harus kita jauhkan dari diri kita agar kita tidak termasuk daripada orang-orang yang memiliki nifak besar. Yang berikutnya yaitu menyerukan untuk menjadikan hukum buatan orang kafir sebagai sumber hukum dan menerapkannya dengan mengatakan bahwa hukum tersebut lebih baik dan lebih mendatangkan maslahat daripada hukum Islam. Maka pertanyaannya, boleh napa mboten Pak kita berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala? Boleh napa mboten Pak? Ya. Ini hati-hati nggih. Ya, ada orang di luar sana yang punya persepsi orang ketika berhukum dengan selain Allah maka dia orang kafir. Ini hati-hati Pak. Maka ketentuannya ulama membahas tentang masalah berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, maka diperbolehkan bagi seseorang untuk berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kapan? Ketika seseorang tidak punya satu keyakinan bahwa hukum selain Allah lebih mulia dan lebih baik dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang di luar sana ada yang mengatakan bahwasanya pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang kafir, Pak. Setuju napa mboten, Pak? Setuju napa mboten, Bu? Ini pernyataan yang salah, Pak. Kenapa? Karena para ulama membahas bahwa boleh kita berhukum dengan apa? Hukum selain Allah. Namun apa? Jangan sampai kita punya persepsi bahwasanya hukum selain Allah itu lebih baik dan lebih mulia dibandingkan hukum Allah. Jadi kita boleh berhukum dengan hukum selain Allah, tapi keyakinan kita bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang terbaik, hukum yang paling mulia. Setuju nggih? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika." Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Maka mereka orang-orang munafik hendak berhakim kepada tauhid. Apa itu tauhid? Yaitu sesembahan kepada selain Allah. Syariat selain daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari sesembahan selain Allah. Ya. Kadang kita menuhankan ya dan memberlakukan syariat selain daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih enjoy, lebih asik dalam berhukum dengan hukum selain Allah. Kok muncul sebuah rasa di dalam diri kita, aku berhukum dengan selain Allah kok rasanya pas ya, rasanya mantep ya. Maka hati-hati Pak, maka hati bisa jadi kita masuk ke dalam sifat nifak. Nah ini ya. Ini yang kedua dari gambaran yang pertama, yaitu menyerukan untuk menjadikan hukum buatan orang kafir sebagai sumber hukum dan menerapkannya dengan mengatakan bahwa hukum tersebut lebih baik dan lebih mendatangkan maslahat daripada hukum Islam. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, di antara mendustakan agama Allah dan mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah meyakini dan menyerukan isme-isme ataupun ideologi yang merusak dan menghancurkan Islam dan persatuan kaum muslimin. Contohnya berbun, ya, maka di sini jelaskan orang-orang munafik meyakini benarnya ideologi
ataupun pemahaman ataupun keyakinan yang pada hakikatnya merusak Islam dan menyerukannya di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, di antaranya apa? Ya, kita ya menyaksikan ya pada saat ini ketika mereka mengajak persatuan kaum muslimin, akan tetapi persatuan yang semu. Ayo kita bersatu, semua kaum muslimin apa? Bersatu. Tapi apa? Di antara mereka ada yang tidak sepakat ketika apa? Mereka disatukan dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Mereka meyakini bahwasanya apa? Agama Islam itu apa? Dipetakan. Ada Islamnya Arab, ada Islamnya Indonesia, ada Islamnya Gombong, ada Islamnya Purwokerto, misalnya seperti itu, okay? Maka ideologi-ideologi yang seperti ini apa? Menyerukan umat untuk apa? Ya, menjauhi agama Allah Subhanahu wa taala. Lebih senang terhadap komunitasnya, Pak. Islam Gombong beda dengan Islam Purwokerto, misalnya seperti itu, Pak. Ya. Maka pemetaan-pemetaan ini bisa mengacu kepada apa? Tumbuhnya sifat nifak di dalam diri seseorang. Kenapa? Meyakini dan menyerukan salah satu keyakinan dan ideologi yang mampu merusak dan menghancurkan Islam dan persatuan kaum muslimin. Ini hati-hati ini. Alhamdulillah kita sudah berlalu nggih, Pak. Ya. Bulan Ramadan dan bulan apa? Dzulhijjah itu biasanya rame, Pak. Ya, biasanya rame. Maka hati-hati. Maka kita kembali ke mana? Maka kata Allah fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Nah, kita berpecah belah dalam masalah urusan agama, Pak. Kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Nek dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, ya sudah. Kita berlepas diri, sudah. Nek kita sudah napa? Panduannya adalah napa? Al-Qur'an dan Sunnah, insyaallah betul. Insyaallah betul. Gitu nggih? Baik. Kemudian yang berikutnya, Pak, yang kedua, kalau yang pertama tadi napa? Mendustakan Rasulullah ataupun mendustakan agama Islam. Yang kedua, di antara napa? Contoh-contoh nifak besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam adalah napa? Membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau membenci sebagian apa yang beliau bawa. Nah, di antaranya apa? Gambarannya. Yang pertama, mencela dan menghina para ulama kaum muslimin. Ya. Yang kedua apa? Membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau membenci sebagian apa yang beliau bawa. Nah, di antara gambarannya apa? Mencela dan menghina para ulama kaum muslimin dan orang-orang soleh dan membenci dakwah dan agama mereka. Ini, Pak. Ya. Kadang orang itu rodok sensitif ya kepada ulama yang lain. Seringkali seseorang itu menjelek-jelekan ulama yang lain. Hati-hati. Maka ini bisa jadi apa? Membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui pewaris Nabi, yaitu siapa? Para ulama. Ketika kita benci kepada ulama, itu bisa jadi ya dikategorikan kita membenci siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena para ulama merupakan pewaris para nabi. Ini hati-hati. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah merasa gembira dengan kemunduran agama Islam. Di antaranya apa? Menampakkan kegembiraan ketika kaum muslimin tertimpa musibah dan kesusahan atau ketika orang kafir menang mengalahkan kaum muslimin. Ini hati-hati, Pak. Ya. Ketika saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Aleppo, Suriah mendapatkan musibah yang begitu berat, kita justru nopo mengapresiasi kepada siapa? Orang-orang yang ngebomi, negara yang merusak ya dan menjajah mana? Palestina dan Aleppo. Maka bisa jadi itu muncul di dalam diri kita sifat apa? Nifak. Sifat apa? Kemunafikan. Nah, kemudian yang berikutnya,
yaitu memuji orang-orang kafir dan menyebarkan pemikiran mereka yang bertentangan dengan agama Islam. Ya. Dalam masalah kehidupan kita sudah punya panutan, Pak, Nabi SAW. Tapi seringkali kita lebih terpesona, lebih kagum terhadap siapa? Orang-orang kafir. Ya. Nek kita memberikan satu nasihat, nek nggak mengutip daripada kutipan yang disampaikan oleh orang kafir kurang mantep misalnya seperti itu nggih, maka niki hati-hati. Sementara kita meninggalkan daripada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang berikutnya, yang keempat adalah tidak senang dengan kemenangan umat Islam. Dan antaranya itu dengan cara membantu dan bekerja sama dengan orang kafir untuk menyerang dan menguasai kaum muslimin. Ini hati-hati, Pak. Ya. Contoh saja ketika ya, benar adanya orang Israel ya menjajah Palestina, sementara orang Israel memiliki produk-produk, Pak. Ya, makanya kita dulu kan punya edaran memboikot produk Israel. Tapi justru kita menyerukan untuk membeli produk-produk mereka. Maka bisa jadi ya itu muncul dari seseorang yang memiliki sifat nifak di dalam dirinya. Ini hati-hati. Makanya mari kita bentengi diri kita dari sifat kemunafikan dengan cara tadi memahami daripada contoh-contoh nifak besar atau nifak i'tiqad. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Namun sebelum kita tutup, ada titipan dari takmiran Bapak Abdul Basir, ya, yang mana beliau adalah ayahanda daripada Bapak Ahmad Mufrodi, ketua takmir daripada Masjid Ar-Rahman Kauman ini, ya, yang mana sekarang ini sedang dirawat, ya, sedang sakit dirawat di ICU Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Ya, mari kita doakan bersama, mudah-mudahan ayahanda daripada Bapak Mufrodi bisa diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan, mari kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma innaka syafi, Allahumma anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfihi Bapak Basir, anta syafi la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Allahumma anta syafi la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan kita mampu membentengi diri kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang saya sampaikan banyak kekurangan, banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.